Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi di warung kopi ini kita akan ngobrol-ngobrol dan update informasi terbaru tentang perkembangan situasi terkini di seputar dunia cryptocurrency. Untuk teman-teman yang bermain di dunia cryptocurrency, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, monggo silakan mampir ke warung kopi Tarakan Vision FX untuk mendapatkan info terkini setiap harinya tentang perkembangan dan situasi di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita seperti biasa akan update kembali tentang perkembangan dari sebuah koin yang bernama Pi Network. Jadi sering timbul pertanyaan di kalangan masyarakat berapa harga Pi Network pada saat open mainnet dan berapa harga konsensus sebenarnya pada saat nanti open mainnet. Sebelum kita menjawab itu, maka mari kita jalan-jalan dulu ke CoinMarketCap. Kalau bagi saya pribadi, teman-teman, ini jawaban saya. Ini secara pribadi, mungkin teman-teman ada yang sepakat atau tidak sependapat, itu tidak masalah. Silakan komen di kolom komentar. Karena Indonesia ini adalah negara yang kita bebas berpendapat selama kita tidak destruktif dan tidak menyalahkan pihak lain. Pada saat banyak orang berbicara tentang konsensus, tentang harga dari Pi Network, menurut saya 480.000 rupiah per satu koin Pi pada jaringan Pi Network IOU ini sebenarnya adalah sebuah harga konsensus yang real dan sudah terjadi di dalam jaringan Pi Network. Walaupun memang core team tidak mengakui bahwa Pi Network IOU ini adalah bagian dari harga resmi, tetapi sepakat tidak sepakat, setuju tidak setuju, kita harus akui bahwa harga yang tercipta ini 479.000 ini adalah harga konsensus atau kesepakatan di antara pembeli dan penjual atau di antara trader yang ada di Huobi, Bitmart, Hotcoin, dan market-market lain. Jadi ini adalah harga kesepakatan atau harga konsensus yang hari ini sudah terjadi yang mengatasnamakan Pi Network walaupun masih dalam bentuk IOU. Pada saat open mainnet nanti otomatis harga akan menyesuaikan karena akan terjadi koneksi antara blockchain dari market-market tersebut dengan langsung dengan blockchain dari Pi Network. Dan menurut saya secara psikologis para penjual atau para pembeli yang telah membeli di harga 480.000 di market-market tersebut, mereka tidak akan rela melepaskan koinnya di bawah harga dari harga ini. Itu menurut analisa saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang harga konsensus ideal yang bagaimana, silakan berpendapat di kolom komentar di video ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke update informasi terbaru. Jadi ini ada sebuah berita bahwa developer atau TP Network ini sedang menguji alat terbaru dalam testnet ekosistem. Jadi kita akan baca artikel ini teman-teman. Jadi tim inti atau core team dari Pi Network ini telah melakukan beberapa peningkatan pada alat pengembang testnet untuk membantu mencapai tujuan utama mereka, yaitu mengembangkan utilitas pionir pada saat mainnet tertutup. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dalam pengumuman dari V-Day, core team telah menjelaskan dua pembaruan mendasar yang dilakukan pada testnet untuk membantu developer menghasilkan penemuan yang lebih original, yaitu pembayaran aplikasi ke pengguna, dan juga yang kedua yang paling penting adalah dompet dari pengembang atau wallet dari developer. Dengan kedua versi ini aktif pada saat testnet, ekosistem Pi dapat terus dikembangkan.
karena pembayaran aplikasi ke pengguna memastikan transfer dana yang efisien di antara pengguna dan produsen. Sementara itu, untuk dompet pengembang atau dompet dari developer, itu akan memungkinkan pengembang program atau pengembang utilitas untuk menggunakan CoinPay dalam rangka untuk membantu mereka membangun infrastruktur dari utilitas yang mereka kerjakan. Jadi sebelum membuka mainnet, sebelum open mainnet, core team dan para developer dari Pi Network telah menguji kedua fitur tersebut untuk mencari bug atau kelemahan-kelemahannya. Setelah diverifikasi bahwa fitur itu dianggap aman dan dapat diandalkan, maka fitur-fitur tersebut akan segera diintegrasikan ke dalam Pi Network di Open Mainnet. Jadi alat pengembang teman-teman, alat pengembang yang diperkenalkan pada testnet Pi ini akan sangat membantu pengembang dan komunitas pionir dalam rangka upaya membangun bersama-sama. Ini adalah langkah penting menuju peluncuran Open Mainnet yang dinanti-nantikan. Jadi ini kalau saya lihat teman-teman, ini adalah core team sedang menyiapkan aplikasi untuk pembayaran dan juga aplikasi untuk dompet pengembang. Jadi intinya seperti ini teman-teman, kalau bahasa sederhananya bahwa developer itu menciptakan sebuah utilitas dan pada saat para pionir ingin memakai utilitas itu atau sebuah program, mungkin akan dikenakan sebuah dikenakan bayaran atau ada uang jasanya. Nah, itu dalam bentuk Pi Network. Nah, pada saat itulah diperlukan aplikasi user payment. Jadi bagaimana caranya para pionir itu menggunakan aplikasi untuk mampu membayar kepada developer yang mengembangkan utilitas. Jadi misalkan P-Bank itu mungkin P-Bank misalkan contoh aplikasi itu membutuhkan kita harus membayar untuk menggunakan jasa dari P-Bank, maka itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang bernama user payment. Jadi para pionir itu bisa membayar dengan mudah ke developer yang mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, kemudian developer juga ini yang kita lihat yang dikembangkan adalah developer wallet. Jadi developer wallet itu adalah tempat developer atau pengembang menerima uang pembayaran dari member yang melakukan pembayaran. Jadi dua hal inilah yang sekarang sedang dibangun untuk menjemput open mainnet, dan ini adalah sesuatu yang sangat vital karena kita berbicara tentang uang atau tentang pembiayaan. Jadi yang pertama adalah aplikasi untuk pembayaran. Jadi bagaimana cara pionir melakukan pembayaran. Dan yang kedua adalah dompet dari developer untuk menerima pembayaran tersebut. Jadi ini adalah dua hal yang harus berjalan seiring. Yang satu memberi, yang satu menerima. Oke, semoga informasi ini bisa dipahami dengan bahasa yang sederhana. Dan untuk teman-teman yang belum KYC, harap bersabar, tetap semangat untuk menunggu antrian. Kemudian bagi yang sudah KYC, tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing setiap hari, setiap 24 jam sekali. Dan dari saya, salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.